Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Yang kami muliakan Bapak, Ibu, terima kasih kepada RB Kerinci atau Rumah Kreativitas BUMN Kerinci yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana tips mengelola keuangan usaha. Jadi dalam segmen ini RB Kerinci memprioritaskan kepada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, dalam tips mengelola keuangan usaha ini saya coba mengambil dari posisi usaha mikro. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa yang menjadi masalah dalam mengelola keuangan usaha? Nah, pertanyaan ini dijawab dengan 5 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan dijawab dengan 5 pertanyaan. Jadi jawabannya akan menjadi sangat luas. Yang pertama, untuk apa hasil mengelola keuangan? Bagaimana caranya? Emang apa usahanya? Apa itu berhasil? Kok saya tidak berhasil? Nah, jadi itu masalahnya. Untuk apa hasil mengelola keuangan usaha? Jadi ini adalah pandangan saya yang bisa saya persepsikan, ini suatu pandangan yang sama dengan pandangan-pandangan lain. Jadi artinya hasilnya untuk mendapatkan dari pengelolaan keuangan ini adalah kita mendapat minimal 10% dari hutang per satu putaran usaha per waktu tertentu. Jadi hasil itu sama dengan minimal 10% pendapatan dari hutang dihitung berdasarkan putaran per putaran dan waktu yang tertentu. Jadi hasil ini selaras dengan visi atau target. Bagaimana cara mengelola keuangan usaha? Saya mencoba merumuskan menggunakan filosofi BKJ. Filosofi BKJ. Filosofisnya begini: cari hutang untuk untung agar menjadi modal dan modal menjadi hutang kembali. Nah, kok bisa modal menjadi hutang kembali? Coba kita lihat dari tinjauan filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu ini adalah cara kita menjabarkan secara luas arti suatu kata atau lebih dari 3 sudut bidang. Misalnya dari bentuknya, sejarahnya, dan nilainya. Nah, kita melihat filsafat ilmu tentang hutang dan modal. Hutang adalah pinjaman uang atau barang kepada orang lain dengan perjanjian. Modal adalah pinjaman uang atau barang kepada diri sendiri untuk dikembalikan lagi. Jadi artinya memang hutang, modal itu adalah hutang. Ya, pemahaman tentang hutang dan modal setiap orang filosofisnya berbeda-beda, tetapi semua filosofis atau semua filsafat itu mengarahkan pada kebenaran. Baik Bapak Ibu, emang apa usahanya? Saya menggunakan contoh kasus model BKJ. Apa sih BKJ itu? Saya coba BKJ ini adalah formula saya. BKJ, bisnis kerupuk jering atau jengkol. Jadi saya coba kita menggunakan model BKJ. Kita lihat dari bisnis kerupuk jengkol.
Oke, saya coba pinjam uang 100.000 kepada teman untuk belanja alat dan bahan untuk bisnis kerupuk jengkol. Yang pertama saya siapkan adalah bahan. Apa bahannya? Jengkolnya pada saat ini harganya misalnya 200 per buah. Saya beli 200 buah sebanyak 40.000. 10.000-nya lagi saya beli minyak sayur. 10.000-nya lagi saya beli plastik bungkus dan lilin. Dan 5.000-nya lagi saya gunakan beli untuk minyak tanah. Totalnya ada 75.000. Kemudian itu bahan, tentu harus ada alat. Nah, saya mencoba menggunakan alatnya satu tungku api dan kayu bakar. Ya, anggap itu gratis karena dapat dan tersedia. Nah, yang saya beli cuma situ adalah kuali, mungkin kuali second lah ya, dan sendok kuali itu saya alokasikan 25.000. Misalnya nampan tampung itu bisa kita buat dari yang gratis juga seperti daun keladi atau material-material yang bebas. Di sini juga sebenarnya harus ada upah. Tapi upah itu setelah 15% setelah pembayaran hutang. Artinya setelah dapat untung itu dikeluarin untuk membayar upah, karena bahan dan alat tadi sudah habis 100.000. Tetapi itu pasti ada upah. Jadi bahan, alat, upah ini adalah hal dasar dalam melakukan suatu bisnis. Jadi kalau 15% dari 100.000 itu 15.000, ya upahnya 15.000 nanti per satu putaran. Nah, tinjau waktu bisnis. Setelah bahan dan alat digunakan, maka telah tersedia 200 bisnis kerupuk jengkol dengan waktu kerja 4 hari dan direncanakan 10 hari penjualan. Ya logis dong, 4 hari kerja untuk 200 dan 10 hari terjual. Pertanyaannya ketika itu sudah siap 200 bungkus, berapa harga pokok jualnya? Nah, cara menghitung harga pokok penjualan bisnis kerupuk jengkol ini adalah jumlah biaya bahan ditambah biaya alat dibagi jumlah bungkus yang dapat. Jadi artinya adalah 100.000 totalnya dari bahan dan alat ditambah dibagi 200. Jadi 100.000 dibagi 200, maka harga per bungkus itu 500. Itu harga pokok penjualan. Coba kita, ini ada lagi yang penting. Sangat penting sekali kita untuk mengetahui harga pokok penjualan agar kita bisa menghitung berapa minimal untung yang didapat dan berapa lama yang bisa dijual penjualannya. Oke, kita coba ilustrasikan. Seandainya modalnya tadi 500, kita ambil untung 200, maka satu bungkus 700. Masih logis lah untuk saya ini, karena kita akan jual lagi ke toko, orang toko akan menjual lagi ke pembeli 1.000. Jadi kita jualnya dengan cara melalui penitipan di toko-toko dan pihak toko menjual lagi ke pembeli 1.000 per bungkus, atau istilahnya kongsi ngasih. Nah, strateginya agar selama 10 hari terjual 200 bungkus, maka dititip ke 10 toko dan setiap toko dititip 20 bungkus. Oke, setelah 10 hari terjual, maka pendapatan kita 200 bungkus dikali 700, maka kita akan mendapatkan uang 10 hari penjualan dan 4 hari kerja sebanyak 140.000. Coba kita hitung untung. Satu, penjualan dapat 140.000, utang 100.000, untung 40.000. Untung 40.000 ini dikeluarkan satu, bayar upah 15% dari hutang, ada 15.000. Sedekahlah kita 10% dari untung 4.000. Jadi untung kita bersih itu adalah 40.000 dikurang upah dan sedekah 21.000 per satu putaran. Jadi sedekah adalah cara lain untuk mendapatkan untung di luar akal pengetahuan penjual dan sangat diyakinkan oleh banyak agama. Makanya sedekah ini penting. Oke, untung bersih kita tadi 21.000 pada putaran pertama. Ternyata masih ada untung 25.000 dalam bentuk alat yang tidak habis pakai, kuali dan lain-lain. Nah, coba kita selanjutnya melakukan putaran kedua dengan tetap melakukan hutang 100.000.
Ada perbedaan jumlah penjualan pada putaran kedua. Pada putaran 1 terjual 200 bungkus, maka pada putaran kedua akan terjual 400 bungkus dengan tetap hutang 100.000. Kita lihat langkahnya. Oke, kita hutang 100.000 untuk rincian belanja. 1, membeli jengkol lagi sebanyak 200. Ini kita beli sebanyak 300 buah. Harga per 200 masih tetap 60.000. Ini dari hutang. Bahan-bahan seperti minyak sayur, minyak tanah, plastik dan lainnya itu paket 40.000. Alat kuali dan lain-lainnya tidak lagi dibeli. Jadi perbedaan yang pertama tadi kita cuma beli 200 tapi kita harus beli alat kuali. Sekarang harga biaya alat itu kita pindahkan ke penambahan jumlah biaya bahan pembelian jengkol. Yang tadinya 40.000 menjadi 60.000, yang darinya 200 menjadi 100, dan kita tambah lagi untung 1.000 tadi untuk beli jengkol 100 dari untung bersih. Jadi pada putaran 2 ini tersedia 400 bungkus dengan modal hutang 100.000 ditambah 20.000 untung sebelumnya. Kan jadi ada perbedaan. Kalau putaran 1 dengan harga utang 100.000 dapat 200 bungkus, putaran kedua dengan sama 100.000 hutangan tetapi mendapatkan jumlah bungkus 400. Di mana perbedaannya? Ada alat yang tidak dibeli lagi dan ada untung yang ditambah untuk beli bahan. Oke, kita coba hitung harga pokok yang putaran kedua. Biaya bahan tambah biaya alat tambah untung putaran 1 dibagi jumlah bungkus yang dibuat. Artinya 100.000 ditambah 0 ditambah 20.000 bagi 400. Artinya 120.000 dibagi 400 bungkus, maka harganya sebanyak 300.000 rupiah per bungkus harga pada putaran 2. Berbeda dengan harga putaran pertama yang 500, ini lebih kecil. Oke, kita lihat keuntungan yang akan diambil sebanyak 400 karena kita masih tetap dijual di toko 700, tetapi harga pokok penjualan kita cuma 300 per bungkus. Tetap dengan cara menjual melalui toko olong, menitipkan toko-toko di pihak toko dan menjual kembali ke pembeli 1.000 dengan sistem konsistensi masih tetap. Namun ada perbedaannya sedikit. Agar selama 10 hari terjual 400 bungkus, maka dititip ke 10 toko dan setiap toko dititip tetap 20 bungkus. Kalau tadi hanya 10 toko. Setelah 10 hari terjual, maka pendapatan kita adalah 400 bungkus dikali 700, maka pendapatan kita 280. Udah nampak ya perbedaannya putaran pertama dan putaran kedua dengan hutang yang sama. Oke, kita hitung untung. Penjualan 280.000, hutang 120.000, untung 160.000. Untung 160.000 tadi dikeluarkan untuk biaya upah lagi 5% dari hutang 18.000, sedekah 10% 16.000, untung bersih kita 126.000. Nah, beda udah pendapat. Udah berapa naiknya. Sekarang kita coba bagaimana dengan untung bersih pada putaran ketiga. Setelah dihitung menggunakan cara 1 dan 3, maka untung bersih putaran ketiga adalah 280.000. Nah, di sini kan kita udah dapat untung bersih nih. Udah dapat 280.000, kita udah dapat masih alat. Kita nggak usah lagi hutang, nggak usah lagi minjam, karena kita sudah ada modal. Tapi modal itu juga hutang. Dari 280.000 tadi, maka dikeluarinlah uang 100.000 untuk belanja lagi. Nah, sisanya 180 beli lagi bahan. Nanti putaran 4 lebih tinggi lagi. Jadi kesimpulan penting dari cara 1 dan cara 2 tadi adalah 1. Kita harus mempelajari harga pokok penjualan berupa bahan, alat, dan upah setiap putaran. Karena setiap putaran harga pokok akan berubah. Semakin banyak putaran semakin kecil harga pokok. Alat adalah modal yang digunakan lebih dari 1 kali. Alat inilah yang bisa membuat kita jadi efisiensi dalam menentukan harga pokok jual. Oke, terakhir, semakin banyak bahan, semakin sedikit alat yang digunakan, dan semakin kecil harga pokok penjualan membuat untung semakin besar. Tadi terlihat di putaran 1 harga pokok kita ada 500, harga pokok kedua di putaran kedua sebanyak 300. Apa tips mengelola keuangan ini bisa berhasil? Ini bisa berhasil jika 1 aja, 2 aja katanya Bu. Ibu jangan pernah, Bapak jangan menyerah, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kalau Bapak sudah paham dengan kata menyerah, mungkin Bapak akan terus maju.
Kok saya tidak berhasil? Oke, itu pertanyaannya ada hubungannya dengan nomor sebelumnya. Coba jangan menyerah. Practice making perfect. Selalu terus latihan, selalu terus coba akan membuat lebih berguna dan bermanfaat atau sempurna. Tapi karena tadi kita juga melibatkan sedekah, insya Allah ada sedekah yang menolong kita. Kesimpulan dalam mengelola keuangan usaha ini satu, hitunglah harga pokok penjualan dan jangan lupa sedekah kalau sudah ada mendapat untung. Yang kedua, jangan menyerah. Yang ketiga, terus latihan dalam melihat perubahan pasar. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga Bapak Ibu terinspirasi untuk semangat membangun bisnis yang lebih besar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.